Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Zahra dengan NIM 21031501055 kelas PJKRC angkatan 21. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi psikologi penjas dan olahraga. Yang pertama yaitu ada attitude. Attitude adalah sikap pandangan atau penilaian seseorang terhadap suatu hal, orang, atau situasi. Adapun contoh-contoh dari attitude yang pertama yaitu ada attitude terhadap pendidikan. Seseorang siswa memiliki attitude positif terhadap pendidikan yang selalu bersemangat untuk belajar, ataupun sebaliknya yaitu mereka memiliki attitude negatif dan cenderung merasa malas untuk belajar. Dan kedua yaitu ada attitude terhadap kesehatan. Seseorang memiliki attitude yang baik terhadap menjaga kesehatan dengan rutin berolahraga dan makan makanan sehat, ataupun sebaliknya mereka memiliki attitude yang buruk terhadap kesehatan dan cenderung mengabaikan gaya hidup sehat. Dan yang ketiga yaitu ada attitude terhadap pekerjaan. Seseorang individu memiliki attitude positif terhadap pekerjaan mereka, merasa puas dengan berkomitmen pada pekerjaan tersebut. Di sisi lain, ada yang mungkin memiliki attitude negatif terhadap pekerjaan, mereka merasa tidak puas. Dan yang terakhir yaitu ada attitude terhadap lingkungan. Seorang individu dapat memiliki attitude positif terhadap lingkungan, alam, dan bertindak secara berkelanjutan untuk melindunginya. Atau mereka yang mungkin memiliki attitude negatif terhadap perlindungan lingkungan, acuh tak acuh terhadap masalah lingkungan. Dan yang kedua yaitu ada motivasi. Motivasi dalam psikologi yaitu mengacu pada kekuatan internal atau eksternal yang mendorong seseorang untuk bertindak, mencapai tujuan, atau memenuhi kebutuhan. Adapun teori-teori motivasi yang pertama yaitu teori motivasi manusia. Teori ini mengemukakan bahwa ada beberapa kebutuhan dasar seperti makanan, air, dan keamanan yang harus dipenuhi sebelum individu dapat mencapai motivasi yang lebih tinggi, seperti pengakuan atau pengembangan pribadi. Dan kedua yaitu ada teori motivasi ekspektasi value, yaitu teori ini menyatakan bahwa motivasi individu tergantung pada harapan mereka terhadap keberhasilan dalam mencapai tujuan tersebut dan nilai yang mereka tempatkan pada tujuan tersebut. Dan yang terakhir yaitu ada teori motivasi penentu tujuan. Teori menekankan bahwa pentingnya menetapkan tujuan yang spesifik, terukur, mencapai, relevan, dan berbatas waktu atau SMART untuk meningkatkan motivasi. Nah, di sini motivasi dapat berperan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk prestasi, akademik, pekerjaan, hubungan, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Penelitian psikologi terus berpendalam pemahaman tentang motivasi dan cara motivasi individu untuk mencapai potensi mereka. Dan yang ketiga yaitu ada tujuan dan komitmen. Tujuan dan komitmen saling terikat dalam banyak kasus. Seseorang yang memiliki tujuan yang jelas cenderung lebih komitmen dalam mencapai tujuan tersebut. Sebaliknya, komitmen dapat membantu seseorang untuk mengatasi rintangan dan tetap fokus pada tujuan mereka. Dalam psikologi, studi tentang bagaimana tujuan dan komitmen mempengaruhi motivasi, perilaku, dan kebahagiaan individu terhadap area penelitian yang paling penting. Ada beberapa tujuan dan komitmen, diantaranya itu ada tujuan pribadi. Tujuan pribadi adalah apa yang ingin dicapai oleh seseorang di dalam hidupnya, seperti mencapai akademik, karir, kebahagiaan, atau pengembangan pribadi. Kedua yaitu ada tujuan akademik. Di dunia pendidikan, tujuan-tujuan akademik sudah dapat menjadi dorongan penting untuk belajar dan mencapai prestasi akademik. Dan yang ketiga itu ada tujuan profesional. Dalam konteks karir, tujuan-tujuan profesional sudah membantu seseorang untuk memotivasi diri untuk meraih sukses dalam pekerjaan mereka. Dan ada juga beberapa komitmen. Yang pertama yaitu ada komitmen pada hubungan. Ini mengacu pada kesetiaan dan tekad seseorang dalam menjaga hubungan pribadi seperti perkawinan dan persahabatan. Yang kedua yaitu ada komitmen pada tujuan. Ini melibatkan keseriusan dengan keteguhan individu dalam mencapai tujuan tertentu meskipun menghadapi hambatan atau rintangan. Dan yang terakhir yaitu ada komitmen dalam pengambilan keputusan. Seseorang yang berkomitmen dalam pengambilan keputusan cenderung mempertimbangkan keputusan-keputusan dengan hati-hati dan bertanggung jawab terhadap konsekuensinya. Dan yang keempat yaitu ada kemampuan sosial. Dalam psikologi, studi tentang kemampuan sosial melibatkan pemahaman bagaimana kemampuan ini berkembang, bagaimana mereka memengaruhi kesejahteraan individu, dan cara meningkatkan atau mengembangkan kemampuan sosial yang lebih baik. Adapun keterampilan dan komponen dalam kemampuan sosial, yang pertama itu ada empati, kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan spesifik orang lain. Yang kedua yaitu ada keterampilan komunikasi. Ini melibatkan kemampuan untuk berbicara dan mendengarkan secara efektif.
menyampaikan perasaan dengan jelas, serta membaca bahasa tubuh dengan ekspresi wajah. Dan ketiga yaitu ada keterampilan penyelesaian konflik, kemampuan untuk mengatasi konflik dan perbedaan pendapat dengan cara yang sehat dan konstruktif. Dan terakhir yaitu ada intelijensi sosial, kemampuan untuk membaca dinamika dalam kelompok atau mengenali norma-norma sosial yang berlaku. Dan yang kelima yaitu ada self-talk. Self-talk dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk kesejahteraan mental, performa, dan kemampuan untuk mengatasi stres. Oleh karena itu, pentingnya untuk mengatasi self-talk negatif dengan berusaha untuk mengubahnya menjadi self-talk positif. Ini dapat dilakukan melalui teknik-teknik seperti pengembangan kesadaran diri atau mengganti self-talk negatif dengan pertanyaan yang lebih positif dan bermotivasi. Dan adapun contoh-contoh dari self-talk positif yaitu adalah mengatakan pada diri saya sendiri yaitu saya bisa melakukannya atau saya bisa memiliki kemampuan untuk mengatasi tantangan ini. Dan contoh dari self-talk negatif yaitu ada berbicara pada diri sendiri dengan berkata seperti saya tidak bisa atau saya selalu melakukan kesalahan terus-menerus. Dan yang terakhir yaitu ada mental imagery, yaitu mental imagery dalam psikologi merujuk pada kemampuan seseorang untuk membentuk gambaran atau presentasi mental dari objek, peristiwa, atau situasi tanpa perlu adanya stimulus visual aktual. Nah, ada beberapa poin tentang mental imagery. Yang pertama itu ada sifat visual. Mental imagery serta berfokus pada pengalaman visual seperti membayangkan objek atau peristiwa dalam pikiran Anda seolah-olah Anda melihatnya secara nyata. Dan yang kedua yaitu ada multisensori. Meskipun visualisasi adalah bentuk mental imagery yang paling umum, mental imagery juga bisa melibatkan indera lain seperti pendengaran, penciuman, dan perasaan. Sebagai contoh, seseorang dapat membayangkan aroma makanan atau suara gelombang laut. Dan yang ketiga yaitu ada fungsi dan kognisi. Mental imagery dapat memiliki peran penting dalam berbagai aspek kognisi, termasuk memecahkan masalah, meningkatkan kreativitas, memori, dan membantu dalam perencanaan. Dan yang keempat yaitu ada dalam psikoterapi. Mental imagery digunakan dalam terapi kognitif dan terapi perilaku kognitif sebagai alat untuk mengubah pola pikir negatif atau maladaptif. Ini dapat membantu individu untuk mengurai rasa takut, kecemasan, dan berbagai masalah emosional lainnya. Dan yang terakhir yaitu ada penggunaan dalam olahraga dan kinerja. Para atlet seringkali menggunakan mental imagery sebagai bagian dari latihan mental untuk meningkatkan persiapan diri dan meningkatkan performa mereka. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.